Pasar Cijulang selalu gaduh sejak subuh. Jeritan pedagang sayur, suara roda gerobak, dan teriakan pembeli membentuk simfoni kasar yang biasa terdengar setiap hari. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Sosok wanita muda berdiri di bawah tenda biru yang baru dipasang di sudut pasar, tepat di lahan yang dikenal angker karena sudah lama kosong. Wajahnya teduh, kulitnya kuning langsat, dan matanya seperti menyimpan hutan kabut yang dalam. Namanya Laras, dan tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Tapi senyumannya menenangkan, nyaris menghipnotis siapa saja yang menatapnya lebih dari 3 detik. Para pedagang memperhatikannya dari kejauhan, saling berbisik penuh tanda tanya. Beberapa pria pasar yang biasa menggoda wanita malah memilih menunduk saat melewatinya. Entah kenapa, ada hawa dingin samar yang menyelinap di balik angin pagi tiap kali Laras berbicara. Bahkan si Tono tukang es batu, yang terkenal cerewet, mendadak bungkam setelah diberi tatapan tajam Laras saat mencoba melucu. Ketenangan Laras tak wajar. Ia seolah sudah memahami ritme pasar tanpa perlu bertanya. Tak butuh waktu lama sebelum nama Laras sampai ke telinga Boris, preman pasar yang menguasai daerah itu lebih dari 10 tahun. Bertubuh besar, bertato di leher, dan selalu mengenakan jaket kulit, Boris adalah bayangan hitam di balik hiruk-pikuk pasar. Dialah yang menentukan siapa yang bisa jualan dan siapa yang harus angkat kaki. Ketika anak buahnya melapor bahwa ada pendatang cantik yang berani membuka lapak tanpa izin, Boris hanya tersenyum sinis. Cantik atau tidak, semua tunduk di pasar ini, ujarnya dingin. Menjelang siang, Boris berjalan ke lapak Laras, diikuti 3 anak buahnya. Ia melangkah seperti raja, menendang kotak-kotak kosong yang menghalangi jalannya. Pedagang lain langsung menyingkir. Namun, Laras tetap duduk tenang, menyusun botol-botol jamu dan bunga melati dalam wadah rotan. Bahkan ia tidak menoleh saat bayangan Boris jatuh tepat di atas tikar dagangannya. "Kamu belum bayar iuran, manis," ujar Boris sambil menyeringai. Laras mendongak pelan. Tatapan matanya menembus seperti ujung pisau yang tajam tapi tidak kasar. "Saya hanya dagang jamu. Saya tidak merugikan siapa-siapa," jawabnya pelan, tapi ada getaran yang aneh dalam suara itu, seperti gema dari dalam gua. Anak buah Boris saling berpandangan, merasa tidak nyaman, namun Boris tertawa mengejek. "Semua yang hidup di sini harus tahu aturan. Termasuk kamu." Laras hanya menatap, lalu tersenyum kecil. Tidak takut, tidak marah, hanya kosong. Beberapa detik hening, seperti ada sesuatu yang menahan Boris untuk berkata-kata lagi. Dadanya terasa berat, seperti sedang ditekan oleh tangan tak terlihat. Tiba-tiba angin kencang berhembus, menerbangkan sarung dagang salah satu pedagang. Udara berubah dingin, tapi Laras tetap duduk, tak terganggu sehelai pun rambutnya. Boris melangkah mundur 1 langkah tanpa sadar, lalu dengan cepat menutup sikapnya dengan tawa palsu. "Besok saya datang lagi. Pastikan kamu bawa uangnya." Ia lalu pergi, namun dalam hatinya muncul perasaan ganjil, rasa yang belum pernah ia rasakan saat menghadapi perempuan manapun. Sore itu, kabar tentang Boris yang tak jadi ngamuk pada Laras menyebar cepat. Pedagang-pedagang lama mulai melihat Laras bukan sebagai pedagang biasa, melainkan sebagai sosok yang berbeda. Beberapa mulai memanggilnya Ratu Sudut Pasar. Bukan karena ia berkuasa, tapi karena pasar sendiri seolah tunduk padanya. Tak ada yang berani menyentuh dagangannya, tak ada yang mengusik. Bahkan malam itu, seorang pedagang bermimpi melihat Laras berdiri di tengah pasar sambil memegang bunga Kamboja, dikelilingi bayangan hitam. Laras belum seminggu di pasar itu, tapi atmosfer sudah berubah. Dan satu hal yang pasti, Boris, si penguasa pasar, mulai merasa tak lagi memegang kendali. Ia tak tahu bahwa apa yang ia hadapi bukan sekadar wanita cantik, melainkan pintu menuju dunia yang lebih gelap dari sekadar kekuasaan pasar. Sejak pertemuan pertamanya dengan Laras, Boris merasa pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Tatapan mata wanita itu terus menghantui benaknya. Wajahnya muncul di sela-sela tidur siangnya,
bahkan dalam mimpi malam hari. Bukan mimpi biasa, di dalamnya, Boris melihat Laras berdiri di bawah pohon tua dengan rambut tergerai dan tangan yang memegang kendi berisi cairan merah. Ia tersenyum, namun senyuman itu tidak menenangkan, justru membuat jantung Boris berdegup lebih cepat dari biasanya. Saat ia terbangun, keringat membasahi seluruh tubuhnya, seakan baru keluar dari neraka. Anehnya, sikap Boris di pasar mulai berubah. Ia tak lagi segarang dulu. Para pedagang mencibir diam-diam, menyadari bahwa penguasa pasar itu kini lebih sering menyendiri. Ia duduk lama di warung kopi sambil memandangi lapak Laras dari kejauhan. Beberapa kali ia mendekat, pura-pura menanyakan harga jamu atau menawari bantuan, tapi selalu disambut dengan senyum tipis dan jawaban yang membuatnya terdiam. Laras seolah tahu apa yang ia pikirkan, bahkan sebelum ia sempat membuka mulut. "Pak Boris makin sering ke sini, ya?" tanya Laras suatu pagi, tanpa menoleh, saat Boris berdiri hanya 2 meter darinya. Suara itu lembut, tapi cukup untuk membuat Boris terdiam sejenak. "Saya cuma jaga ketertiban," jawabnya cepat, berusaha menyembunyikan grogi yang aneh. Tapi Laras hanya tertawa pelan, seperti sedang mengerti sesuatu yang tidak ia ucapkan. Dan suara tawa itu seperti alunan gamelan di telinga Boris, indah tapi menggetarkan nyawa. Hari-hari berlalu, dan Boris merasa semakin terikat. Ia mengurangi kegiatan memeras pedagang, bahkan menolak ajakan anak buahnya untuk menakut-nakuti tukang sayur yang tak bayar. "Sudahlah, jangan keras-keras," katanya suatu hari. Anak buahnya saling berpandangan, bingung dengan perubahan mendadak itu. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam, Boris kini tidur dengan bantal basah karena keringat, dan telinga yang selalu mendengar bisikan. "Datanglah, lihat aku." Suara itu samar, tapi selalu berasal dari arah lapak Laras. Suatu malam, Boris memberanikan diri mengikuti Laras setelah pasar tutup. Ia mengendap dari jauh, melihat wanita itu berjalan perlahan menyusuri gang belakang pasar menuju rumah kontrakannya yang sederhana. Tapi langkah Laras tak pernah ragu, seolah tahu sedang diikuti. Tiba-tiba ia berhenti di tikungan dan menoleh langsung ke arah Boris, yang buru-buru sembunyi di balik tembok. Tapi senyum Laras terlihat jelas dalam cahaya lampu jalan yang redup. Ia tidak takut, justru seperti menunggu. Besoknya, Boris merasa tubuhnya lemas. Tidak ada sebab yang jelas. Ia tidak sakit, tapi tenaga seperti terkuras sedikit demi sedikit. Saat menatap cermin, ia merasa wajahnya lebih pucat dari biasanya. Matanya cekung, dan lingkar hitam mulai tampak. Tapi yang paling mengganggunya adalah bayangan di belakangnya, sekilas seperti Laras berdiri, padahal ia sendirian. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi aroma melati selalu tercium samar, mengambang di udara kosong. Seseorang di pasar memberanikan diri bertanya pada Boris, "Abang sehat-sehat aja kan?" Sejak dekat sama si Laras, abang kayak berubah. Boris hanya tersenyum miris. Ia sendiri bingung apa yang sedang terjadi. Perasaannya seperti diseret ke lembah tanpa dasar, dan ia tidak tahu kenapa tidak bisa berhenti. Laras bukan sekadar wanita cantik. Ada sesuatu yang mengikat, tak terlihat, tapi terasa kuat, menjalar ke urat nadi dan menekan jantung dengan perlahan, seperti tangan halus yang menggenggam untuk menguasai. Dan pada suatu malam, mimpi itu datang lagi, namun kali ini lebih jelas. Laras duduk bersila di depan cermin besar, wajahnya tidak bercahaya lagi, tapi penuh guratan hitam seperti akar pohon tua. Di belakangnya berdiri bayangan-bayangan hitam tak berbentuk, menari-nari sambil berbisik dengan bahasa yang tidak dimengerti. Boris berteriak dalam mimpi itu, tapi suaranya tak keluar. Laras menoleh dan tersenyum, lalu berbisik, "Sebentar lagi, Boris. Kamu milikku." Boris mulai kehilangan batas antara mimpi dan kenyataan. Setiap malam, bisikan itu datang lebih jelas, lebih nyaring. Kadang terdengar dari pojok kamar, kadang seolah berdesir di balik tirai jendela. "Lihat aku, datang padaku." Suara Laras menyusup ke telinganya seperti asap yang menelusup ke celah pintu.
Ketika ia bangun, tubuhnya dingin seperti baru keluar dari kolam. Tapi yang membuatnya gemetar bukan mimpi itu, melainkan aroma melati yang masih tertinggal di bantal, padahal tak ada bunga apapun di kamarnya. Hari-hari Boris berubah menjadi kabut. Ia lupa makan, lupa menagih setoran, bahkan lupa menghitung uang. Anak buahnya mulai berani bergunjing, menyebutnya lembek karena perempuan. Tapi Boris tak peduli. Fokusnya hanya satu, Laras. Ia mulai mengikuti wanita itu diam-diam, memperhatikan kemana ia pergi, apa yang ia beli, bahkan kepada siapa ia tersenyum. Tapi semakin ia perhatikan, semakin ia merasa Laras bukan manusia biasa. Kadang wanita itu berbicara sendiri saat lewat gang sepi. Kadang matanya menatap ke tempat kosong seakan melihat sosok lain yang tak kasat mata. Suatu malam, saat tidur di ruang tengah rumahnya, Boris terbangun karena suara pintu yang berderit. Ia yakin telah mengunci semua pintu. Tapi ketika membuka mata, sosok perempuan berdiri di ujung ruangan. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah, dan di tangannya ada kendi tanah liat berisi cairan hitam pekat. "Laras," bisik Boris dengan suara gemetar. Tapi sosok itu tidak menjawab. Ia hanya perlahan mengangkat kendi itu dan menumpahkannya ke lantai. Cairannya mengalir, merayap seperti hidup, dan berubah menjadi tangan-tangan kecil yang merangkak ke arah Boris. Boris terjerit dan terbangun dengan napas tersengal. Tapi kengerian tak berhenti di situ, karena saat ia menatap dinding kamarnya, di sana tertulis sesuatu dengan huruf merah menyala, seperti darah, "Kau milikku." Jiwa untuk jiwa. Tangan Boris gemetar. Ia bukan lagi preman yang ditakuti. Ia sekarang hanya pria ketakutan yang tak tahu bagaimana melawan sesuatu yang tak bisa dipukul atau diancam. Ia mulai sadar, ini bukan tentang cinta atau pesona. Ini adalah jerat gaib. Dengan ketakutan yang menumpuk, Boris akhirnya menemui seseorang yang dulu pernah ia remehkan, Abah Wardi, seorang dukun tua yang tinggal di tepi sungai dan dikenal sebagai penjaga ilmu warisan kampung. Ketika Boris datang dengan wajah pucat dan suara gemetar, Abah Wardi hanya memejamkan mata dan berkata pelan, "Kau sudah terlalu dekat, nak. Terlalu dalam." Boris menceritakan semua. Tentang Laras, tentang mimpi, tentang tulisan darah. Dan Abah hanya mengangguk pelan, seolah semuanya sudah ia duga sejak awal. Dia bukan wanita biasa. Dia keturunan dari aliran hitam lama, dari tanah pasir batang. Ilmunya disebut kantong nyawa. Ia bisa mengikatmu, menguras tenagamu perlahan, hingga jiwamu kosong, sebelum akhirnya ia pindahkan ke wadah hitamnya. Kau sedang dijadikan tumbal, Boris. Kau bukan kekasihnya. Kau adalah mangsanya. Boris ingin menyangkal, ingin tertawa, ingin mengatakan semua ini gila. Tapi suara hati kecilnya tahu, apa yang dikatakan Abah Wardi, benar adanya. Abah Wardi menyarankan sebuah ritual pemutusan ikatan, tapi memperingatkan bahwa setiap kali ritual itu dilakukan, kekuatan Laras akan membalas. Setiap langkah untuk memutuskan ikatan akan dibayar mahal. Siapkah kau kehilangan orang-orang di sekitarmu, satu persatu? Boris terdiam. Ia tak punya siapa-siapa selain anak buahnya dan beberapa pedagang yang dulu menghormatinya karena takut. Tapi sekarang, bahkan dirinya sendiri pun mulai ia tinggalkan. Saya tidak mau jadi boneka hidup," lirih Boris, hampir menangis. Malam itu, Boris pulang membawa sejumput bunga kenanga, secarik kain putih, dan sebutir telur ayam kampung. Abah Wardi bilang, ini hanya tahap awal, tanda bahwa ia siap memutuskan ikatan. Tapi belum sempat ia memulai apapun, terdengar ketukan pelan di pintunya. Tok, tok, tok. Suaranya halus, tapi menghantam dada Boris seperti palu. Ketika ia mengintip dari balik tirai, Laras berdiri di luar rumahnya. Tidak tersenyum, tidak bicara, hanya menatap, dengan mata yang kini tak lagi manusia. Laras masih berdiri di depan pintu rumah Boris. Diam, seperti patung yang dipahat dari malam. Matanya menatap lurus, tak berkedip, tapi dalam sorotnya ada sesuatu yang seperti kecewa.
Boris menggenggam kain putih dan bunga kenanga dari Abah Wardi, seakan itu bisa melindunginya. Tapi tubuhnya gemetar hebat. Ketukan Laras tadi bukan sekadar ketukan biasa, itu adalah panggilan. Dan ia tahu, jika ia membuka pintu itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi kalau tidak dibuka, bisikan itu akan terus menghantuinya sampai batas kegilaan. Dari celah jendela, Boris melihat Laras perlahan tersenyum. Tapi senyumnya dingin, bukan seperti yang dulu ia kenal. Angin malam mendadak bertiup kencang, dan daun-daun di halaman depan beterbangan seperti dikoyak oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ketika Boris menutup tirai, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Dalam gulita itu, suara-suara berbisik kembali datang, lebih banyak, lebih dekat, seperti berasal dari dalam tembok, dari bawah lantai. Kau sudah memilih, tapi belum menebus, suara itu menggema, dan Boris terjatuh terduduk di lantai. Dengan tergesa, Boris mengambil telur ayam kampung dan memecahkannya di atas kain putih. Abah Wardi menyuruhnya melafalkan mantra pemutus ikatan. Suaranya lirih saat mengucap doa dalam bahasa Sunda kuno yang sudah nyaris tak ia pahami. Tapi semakin lama ia membaca, lantai rumahnya mulai bergetar pelan. Aroma busuk menyeruak entah dari mana, dan dalam gemetar itu, terdengar suara jeritan, bukan dari mulut manusia, tapi dari kedalaman tanah. Jeritan yang mengguncang jiwa. Tiba-tiba, di luar rumah, terdengar pekikan panjang. Boris membuka jendela dan melihat api menyala dari arah pasar. Lapak Laras terbakar. Api menjulang tinggi, tapi anehnya tak menyebar ke lapak lain. Hanya lapak itu, seperti korban ritual pemanggilan. Di tengah kobaran api, beberapa warga pasar berlarian panik. Tapi Boris membeku. Ia melihat sosok hitam berdiri di tengah api itu, tak terbakar, hanya menatap ke arahnya. Sosok itu tinggi, berjubah gelap, dan mata merahnya bersinar tajam. Bukan Laras, bukan manusia. Itu, leluhur Laras. Keesokan harinya, pasar Cijulang diliputi ketakutan. Tidak ada yang berani membuka lapak. Para pedagang membicarakan kebakaran itu dengan berbisik-bisik, menyebutnya sebagai kutukan. Namun Laras tidak ditemukan. Tak ada jejaknya, tak ada abunya. Hanya bekas terbakar membentuk pola lingkaran besar, dan di tengahnya, terukir simbol kuno yang tidak dimengerti siapapun, kecuali Boris, yang malam sebelumnya melihat simbol itu dalam mimpinya. Simbol pemanggilan roh penjaga garis ilmu hitam, pusaka leluhur pasir batang. Boris tahu Laras sedang mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pemujaan jiwa. Ia mulai mencari tahu asal-usul Laras. Dari catatan lama yang diberikan Abah Wardi, diketahui bahwa garis keturunan Laras adalah penjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia arwah. Setiap generasi akan memakan satu nyawa manusia kuat untuk menjaga keseimbangan ilmu hitam. Dan kini, nama Boris tertera di kitab itu sebagai target berikutnya. Dia tidak mencintaimu, dia memilihmu. Sebagai tumbal utama, ujar Abah dengan suara berat. Tertekan dan semakin putus asa, Boris meminta Abah Wardi memanggil kekuatan leluhur putih untuk melawannya. Abah memperingatkan bahwa ini akan membangunkan leluhur Boris sendiri, yang telah lama dikubur dengan paksa karena ia dulunya seorang pendekar sesat yang tobat. Jika dibangunkan, bisa saja leluhur itu tidak lagi mengenal cucunya. Tapi Boris tidak punya pilihan lain. Kalau aku mati, setidaknya bukan sebagai boneka Laras, tapi sebagai lelaki terakhir yang melawan, ucapnya dengan mata merah menahan amarah dan takut yang bersatu. Malam itu, di tengah hutan kecil di pinggir kampung, Abah Wardi menggelar ritual pemanggilan leluhur Boris. Tanah digali setengah meter, dan darah ayam hitam disiramkan ke akar pohon tua. Dalam lantunan doa dan asap kemenyan, tanah itu mulai bergetar. Suara berat keluar dari dasar lubang, disusul asap hitam yang meliuk seperti ular. Abah Wardi menggigil. Sosok tua bertongkat muncul dari balik asap. Wajahnya setengah hangus, tapi matanya menyala merah. Ia menatap Boris dan berkata,
"Cucu, untuk apa kau bangunkan aku, jika bukan untuk perang?" Sosok leluhur tua yang bangkit dari tanah itu menatap Boris dengan mata merah menyala penuh amarah. Suaranya dalam dan bergema, "Kutukan pasir batang bukan sekadar cerita, cucuku. Itu janji darah yang mengikat keluarga kita dan garis ilmu hitam Laras." Boris merasakan dingin menusuk ke seluruh tubuhnya, seolah setiap kata leluhur itu menembus tulang dan uratnya. "Kau harus memilih, bertarung melawan atau menyerah jadi korban." Tapi Boris tahu, menyerah bukan pilihan baginya. Di pasar, suasana makin mencekam. Pedagang yang tadinya penasaran kini menjauh, takut terseret dalam pusaran kutukan yang tak terlihat. Setiap malam, suara rintihan dan bisikan gaib semakin sering terdengar. Barang-barang tiba-tiba hilang, bayangan gelap menari di antara tenda. Anak buah Boris pun mulai menghilang satu persatu, meninggalkan pasar tanpa jejak. Kabar tentang Laras yang kembali muncul di malam hari, berdiri di tengah kabut dengan mata seperti bara, semakin menebar ketakutan. Boris dan Abah Wardi melakukan persiapan ritual di rumah tua di pinggir kampung. Abah membawa kitab kuno dan berbagai jimat yang berdebu, sementara Boris memegang keris pusaka keluarga. Mereka tahu waktu mereka terbatas. Laras tidak hanya mengincar nyawanya, ia ingin melepaskan kutukan leluhur pasir batang untuk menguasai seluruh pasar dan bahkan kampung mereka. Dia mencari kekuatan yang lebih besar, dan kau adalah penghalangnya, kata Abah dengan suara berat. Malam itu, angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah dan dupa gosong. Boris merasa tubuhnya penuh energi aneh, campuran takut dan keberanian yang membara. Ia berdiri di tengah lingkaran yang digambar dengan kapur putih, mengenakan jimat-jimat yang diberikan Abah. Ritual dimulai dengan mantra-mantra keras dan gemuruh. Tanah bergetar, dan dari kabut muncul sosok Laras, tapi kali ini bukan hanya wanita cantik. Wajahnya berubah menjadi topeng iblis dengan mata menyala merah, taring tajam dan aura kegelapan yang mencekam. Pertarungan batin dimulai. Laras melontarkan bisikan-bisikan penuh godaan, mencoba melemahkan Boris dengan kenangan manis palsu dan janji kekuasaan. Tapi Boris berjuang, berpegangan pada darah leluhur yang mengalir dalam dirinya. Ia melafalkan mantra pengusir dengan suara yang semakin kuat, membakar aura hitam yang mencoba merasuk ke dalam jiwanya. Di luar lingkaran, angin berputar liar, seperti badai yang siap menerjang, menandakan kekuatan gelap sedang berusaha menghancurkan penghalang. Tiba-tiba, sosok bayangan hitam yang selama ini menyelimuti pasar muncul, menyerang Boris dengan kekuatan dahsyat. Namun, keris pusaka keluarga berkilauan menyala, menangkis serangan itu dengan cahaya putih yang tajam. Abah Wardi berteriak menguatkan Boris, "Ingat, kau adalah penerus terakhir. Jangan biarkan dia menguasaimu." Energi ritual menyatu dalam tubuh Boris, memberi kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya berdiri tegap, melawan kegelapan yang mencoba menelan jiwa dan raganya. Namun, ketika ia hampir menang, Laras menghilang tiba-tiba, meninggalkan suara tawa yang menusuk jiwa. "Kau hanya menunda takdirmu, Boris. Kutukan ini tidak bisa dihindari. Aku akan kembali, dan saat itu, jiwa dan ragamu akan menjadi milikku selamanya." Lingkaran perlahan pudar, dan udara kembali tenang. Tapi Boris tahu, pertempuran ini belum selesai. Laras telah membuka pintu kegelapan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ketika pagi menyingsing, Boris berdiri di tengah reruntuhan ritual yang berserakan. Ia merasa lelah, tapi tidak kalah. Pandangannya tajam menatap Cakrawala, dengan tekad yang membara. "Ini baru permulaan," gumamnya. Pasar Cijulang yang damai hanyalah ilusi. Di balik senyum manis Laras, ada kekuatan gelap yang terus mengintai, menunggu saatnya menyerang kembali. Dan Boris harus siap, atau kalah selamanya. Setelah pertempuran malam itu, Boris merasakan bayangan Laras terus membayanginya di setiap sudut pasar dan bahkan dalam pikirannya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil seperti diikuti oleh bisikan dingin yang membuat bulu kuduknya meremang.
Ia tahu Laras belum benar-benar pergi, ia hanya mengendap, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang lagi. Rasa takut mulai merayap di hatinya, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk para pedagang yang dulu dilindunginya dengan tangan besi. Malam demi malam, Boris mengikuti jejak-jejak samar yang ditinggalkan Laras. Ia menyusuri gang-gang pasar yang gelap, mencari tanda-tanda ritual atau kehadiran makhluk gaib. Namun yang ia temukan bukan hanya bekas-bekas asap dupa, tapi juga simbol-simbol kuno yang tergores di dinding-dinding rumah dan lantai pasar. Simbol-simbol itu seperti pusaran hitam yang menghisap cahaya, dan setiap kali Boris melihatnya, jantungnya berdegup seakan mau berhenti. Di sisi lain, pedagang yang dulu memberanikan diri menghadapinya kini menghilang satu persatu. Boris mulai merasa bahwa Laras bukan hanya mengincar dirinya, tapi perlahan-lahan mengambil alih pasar Cijulang. Ia mendapat kabar bahwa beberapa pedagang yang hilang itu ditemukan dalam keadaan linglung, seperti kehilangan jiwa dan semangat hidup. Kengerian ini semakin memperkuat tekad Boris untuk menggali lebih dalam tentang ilmu hitam yang Laras kuasai. Dengan bantuan Abah Wardi, Boris menemukan naskah kuno yang berisi petunjuk cara menghancurkan ilmu hitam pasir batang secara permanen. Namun, petunjuk itu berisi peringatan keras, menghadapi Laras berarti melawan kutukan leluhur yang telah tertanam selama ratusan tahun. Setiap usaha akan dibayar dengan nyawa. Tidak hanya nyawanya, tapi juga orang-orang yang ia sayangi. Boris sadar, ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga ujian jiwa. Suatu malam, Boris bermimpi lagi, tapi kali ini bukan mimpi biasa. Ia dibawa ke sebuah hutan gelap, di mana sosok Laras berdiri di tengah lingkaran api. Di sekelilingnya berdiri roh-roh hitam yang menatap Boris dengan tatapan dingin. Laras mengangkat tangan, dan dari tanah muncul rantai-rantai yang merambat ke arah Boris, mencoba menjeratnya. "Kau tidak bisa lari," bisik Laras, suaranya seperti gemuruh badai. "Kau sudah menjadi bagian dari kutukan ini." Boris terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia menyadari bahwa Laras tidak hanya mengancam fisiknya, tapi juga mencoba menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia harus menemukan cara memutus ikatan itu, sebelum Laras benar-benar menguasai jiwanya. Namun ia juga tahu, semakin dalam ia masuk ke dunia Laras, semakin dekat ia dengan kegelapan yang bisa menghabisi dirinya kapan saja. Dengan berat hati, Boris mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi pertarungan terakhir. Ia berlatih fisik dan menguatkan batinnya dengan bimbingan Abah Wardi. Mereka merancang strategi untuk mengatasi Laras dan kutukan leluhur pasir batang. Tapi Boris merasa, pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan atau ilmu, melainkan juga soal keberanian menerima takdir dan melawan kegelapan yang mengintai dalam dirinya sendiri. Ketika hari pertempuran semakin dekat, Boris berdiri di tengah pasar yang mulai kembali ramai, menatap ke arah tempat Laras terakhir kali terlihat. Ia tahu, Laras akan datang lagi, dan kali ini, tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Dengan tekad membara dan jiwa yang siap berkorban, Boris menunggu kedatangan wanita cantik asal Jawa Barat itu, yang menyimpan rahasia gelap yang bisa menghancurkan mereka semua. Malam itu, pasar Cijulang diselimuti kabut tebal. Boris berdiri di tengah lapak yang dulu dipenuhi pedagang, kini kosong dan sunyi. Suara langkah kaki wanita itu mengiris keheningan, membuat bulu kuduk Boris meremang. Laras muncul dari kabut dengan wajah cantik yang sama, namun matanya menyala merah darah, jauh berbeda dari sosok yang dulu dikenalnya. "Sudah kau siapkan dirimu, Boris?" Suaranya dingin menusuk kalbu. "Atau kau ingin segera menyerah menjadi milikku?" Boris mengangkat keris pusaka keluarganya, cahaya putih menyala di ujung bilahnya. "Aku tidak akan pernah menyerah, Laras. Kau bukan kekasihku, kau adalah kutukan yang harus kuhapus." Kata-katanya tegas, meski hatinya penuh ketakutan dan luka. Laras tertawa dingin, dan seketika kabut itu berubah menjadi lautan bayangan hitam yang mengerubungi Boris, mencoba merenggut jiwanya. Namun,
Kekuatan leluhur yang Abah Wardi bangkitkan melingkupi tubuh Boris, membuatnya tetap berdiri tegap. Pertarungan mereka bukan hanya fisik, tapi juga pertarungan jiwa. Laras melontarkan mantra hitam, bayangan-bayangan menyerang dari segala penjuru, memaksa Boris bertahan. Ia merasakan gelombang kesakitan dan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Namun setiap kali Laras mencoba menembus pertahanannya, keris pusaka menyala lebih terang, memantulkan cahaya pengusir kegelapan yang mengalir dari darah leluhur Boris. Pertarungan itu berlangsung lama, hingga keduanya kelelahan, tapi Boris tahu ini adalah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Dengan segenap keberanian terakhir, Boris mengucapkan mantra pemutusan ikatan yang dipelajarinya dari kitab kuno Abah Wardi. Suaranya lantang, bergema di antara bayangan hitam. Laras berteriak kesakitan, wajahnya berubah menjadi sosok mengerikan yang penuh amarah dan penderitaan. Kau tak bisa membebaskanku. Jiwa kita kini terikat selamanya. Namun keris pusaka bergerak sendiri, menembus bayangan itu dan mengeluarkan cahaya putih menyilaukan. Seketika, kabut hitam pecah berkeping-keping, dan Laras terjerembab ke tanah, tubuhnya kembali menjadi wanita yang rapuh. Air mata mengalir dari matanya saat ia berbisik, "Maafkan aku, Boris. Aku tidak pernah ingin seperti ini." Ternyata Laras selama ini terperangkap oleh kutukan leluhur yang diwariskan dari darah hitam keluarganya. Ia bukan monster yang ingin membunuh, tapi korban dari ilmu hitam yang lebih kuat dari dirinya. Boris meraih tangan Laras, dan dengan lembut ia membantu wanita itu bangun. "Kita harus melawan bersama, bukan saling menghancurkan." Laras menatapnya penuh haru, dan keduanya bersatu dalam tekad untuk mengakhiri kutukan pasir batang yang selama ini menghantui kampung mereka. Bersama Abah Wardi, mereka memulai ritual pembersihan terakhir yang membutuhkan pengorbanan besar. Di tengah api kemenyan dan mantra sakral, Boris mengorbankan sebagian kekuatannya, menyatu dengan leluhur yang dulu membangkitkannya. Tubuhnya bersinar terang, namun perlahan menghilang di hadapan Laras dan Abah. "Ini harga yang harus kubayar agar kau dan kampung ini bebas dari kutukan," katanya pelan sebelum lenyap. Laras menangis, menyaksikan lelaki yang pernah ia takutkan berubah menjadi cahaya penebus dosa dan kutukan. Pasar Cijulang kembali tenang, dan Laras meneruskan hidupnya sebagai wanita biasa tanpa beban ilmu hitam. Namun bayangan Boris tetap hidup dalam setiap hembusan angin dan doa yang dipanjatkan warga kampung. Mereka tahu, pengorbanan seorang preman keras hati telah menyelamatkan mereka dari kegelapan yang hampir menelan segalanya. Kisah ini menjadi legenda, peringatan bahwa cinta dan pengorbanan bisa mengalahkan ilmu hitam sekalipun.